Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Share in the fun and excitement of the new food session with great tasting Indomie noodles. Hurry now and get your Indomie noodles, tasty nutrition. Kalian semua pasti bingung, kenapa iklan Indominya kok nggak pernah kalian lihat di TV Indonesia ya? Ya, teman-teman tahu kan kalau mie instan dari Indonesia ini tuh sudah mendunia dan jadi makanan terfavorit juga bagi banyak orang. Cuma mungkin kalian tuh belum tahu kalau Indomie juga jadi makanan pokok di negara Afrika macam Nigeria loh. Nah, pertanyaannya sekarang, kok bisa makanan yang dianggap kurang sehat ini oleh sebagian besar dari kita jadi makanan pokok di negara yang jauh banget dari benua kita tuh teman-teman? Kalian sudah penasaran? Hai, gue Andre. Yuk kita bahas Indomie di Nigeria. Soalnya mie instan yang biasa kita makan kalau lagi bokeh atau nggak tahu mau makan apa ini sekarang udah dijual di lebih dari 90 negara. Amerika, Timur Tengah, Eropa, bahkan Afrika, semua udah jual makanan ini. Ya mungkin kalau kalian gue tanya nih, negara mana yang kira-kira konsumsi Indominya paling gila tuh teman-teman? Mungkin lu bakal nebak Amerika ataupun Australia, ya gara-gara sering lihat bule di TikTok makan Indomie kan? Jawabannya salah besar ya. Negara yang jadi konsumen Indonesia terbesar di luar negeri adalah Nigeria. Di sana, Indomie bukan cuma lagi produk impor teman-teman, tapi udah kayak makanan nasional. Bahkan saking populernya, banyak orang Nigeria itu yang mengira kalau Indominya itu tuh adalah produk asli negara mereka. Ya nggak heran sih, soalnya setiap tahun lebih dari 4,5 miliar bungkus Indomie dimakan oleh orang-orang di Nigeria. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan konsumsi di banyak negara lain, bahkan bisa bersaing tuh penjualannya dengan Indonesia sendiri. Dan kesuksesan ini jelas gak bisa lepas dari dukungan Indofood. Mereka bukan cuma raksasa makanan instan, tapi juga termasuk sebagai perusahaan pangan global yang mampu bersaing dengan brand internasional lainnya seperti Nestle ataupun Unilever. Berlebihan? Tentu enggak. Soalnya Indomie berhasil tuh melakukan apa yang jarang dilakukan sama produk-produk lainnya, yaitu menembus pasar global dan bukan sekedar jadi produk asing di luar negeri teman-teman, tapi benar-benar diterima sebagai makanan lokal. Itulah kenapa di Nigeria banyak orang yang bahkan gak sadar kalau Indomie itu dari Indonesia. Padahal kalau dia tahu sejarahnya, Indomie itu dimulainya di Indonesia teman-teman sejak tahun 1972. Nah, kalau ditanya kenapa di Indonesia itu bisa langsung hits banget, dan padahal dari awal kita tuh adalah tim nasi sejati, jadi begini. Waktu itu ada krisis beras di akhir tahun 1970-an. Saat itu pemerintah minta alternatif makanan buat tentara dan pegawai negeri. Nah, dari situlah Indofood mulai serius jualan mie instan. Di waktu yang bersamaan, semua orang juga butuh makanan yang murah, praktis, dan rasanya tetap lezat, kayak makanan Indonesia biasanya. Tapi fun fact-nya, Indomie itu bukan mie instan pertama di Indonesia ya. Soalnya Super Mie sudah ada duluan teman-teman sejak tahun 1968. Awalnya, Indomie itu cuma ngeluarin mie kuah rasa kaldu ayam. Sampai akhirnya mereka tuh bikin inovasi baru di tahun 1982 dan ngeluncurin varian legendarisnya yaitu Indomie goreng. Ya, di momen inilah Indomie jadi favoritnya semua orang. Tapi kita harus juga terima kasih nih sama satu sosok bernama Ibu Nunuk Nuraini yang udah kerja di Indofood selama lebih dari 30 tahun sebagai Flavor Development Manager ya. Berkat dia soalnya kita bisa ngerasain Indomie goreng, Indomie soto, kari ayam, ayam bawang, dan bahkan rendang juga. Nah, konsep mie kering tanpa kuah ini juga kalau bisa gue bilang terobosan baru sih di zaman itu ya. Dan rasanya langsung berkesan banget di lidah semua orang. Terus sejak saat itulah Indomie bukan hanya menguasai pasar Indonesia, tapi juga mulai dilirik teman-teman sebagai produk ekspor juga. Indomie mulai merambah pasar internasional pada akhir tahun 1980-an dengan status halalnya yang menjadi salah satu keunggulan mereka di Timur Tengah dan Afrika. Tapi semua penjelasan tadi tetap gak ngejawab gimana ceritanya Indonesia bisa nyasar ke Nigeria ya. Nah, awalnya teman-teman memang gak langsung ke Nigeria. Indomie mulai ngerambah ke luar negeri itu sejak 1980-an, dimana awalnya karena pekerja migran Indonesia ngebawa mie instan ini buat dijadikan sebagai oleh-oleh saja. Lama-kelamaan Indofood sadar kalau ada peluang nih. Orang-orang di sana ternyata pada suka. Yang mereka bikin pabrik lah di Timur Tengah dan bahkan sampai di Suriah juga. Indofood juga ngelihat potensi besar tuh di Afrika, di mana Nigeria punya jumlah penduduk yang mencapai 70 juta orang. Nah, peran kunci dalam membawa Indomie ke Nigeria ini sebenarnya dimainkan oleh Tolaram Group, sebuah perusahaan yang didirikan oleh Kanan Vaswani dari India yang mulai mengimpor Indomie pada tahun 1988. Awalnya sih mereka impor ya,
Tapi kalian tahu lah, gara-gara impor itu ya harga jualnya jadi mahal banget teman-teman, sehingga produknya kurang laku di pasaran. Cuma Indofood tuh nggak diam gitu aja. Karena sebenarnya mereka tuh tahu produknya ini pada suka di sana. Ya mereka bikin langkah berani lah tuh di tahun 1995. Yaitu mereka bikin pabrik lokal di Nigeria. Mereka bangun pabrik di sana teman-teman lewat anak perusahaan bernama Dufil Prima Foods. Tapi kenapa Nigeria? Ya ada beberapa alasannya sih. Pertama, Nigeria itu adalah negara dengan penduduk terbesar di Afrika, yang berarti potensi pasarnya sangatlah besar. Kedua, orang Nigeria cocok banget sama mie instan. Mereka terbiasa makan karbohidrat praktis seperti nasi ataupun gari. Jadi begitu Indomie masuk nih, langsung lah tuh diterima sebagai makanan pokok dan juga bukan sekedar cemilan. Terus yang ketiga, Nigeria punya Lagos, yaitu pelabuhan besar dan pusat bisnis Afrika Barat. Dengan mendirikan pabrik di Nigeria, mereka bisa mendistribusikan mie instan ini bukan cuma ke Nigeria, tapi juga ke Ghana, Benin, sampai Kamerun. Nah, makanya dengan adanya pabrik lokal di sana, Indomie bisa memotong biaya impor, lalu nurunin harga jual, dan pastiin kontrol penuh atas kualitas produksinya. Nah, hebatnya Indomie itu mereka coba buat bikin mie yang rasanya sesuai dengan seleranya lokal tuh teman-teman. Makanya, di Nigeria, varian itu lumayan beda dari yang biasa kita makan ya. Dan berkat strategi ini, Indomie bukan lagi cuma sekedar snack doang, tapi berubah menjadi makanan pokok yang biasanya jadi pengganti nasi. Distribusi dan strategi. Kesuksesan Indomie di Nigeria jelas nggak bisa lepas dari strategi distribusi yang super rapi. Bahkan kalian tahu nggak, di sana tuh ada istilah yang namanya Indomie Generation. Bukan sandwich generation ataupun strawberry generation lagi ya, tapi Indomie teman-teman. Itu sebutan buat generasi muda yang literally tumbuh besar bareng sama Indomie dari kecil sampai dewasa. Di Nigeria, orang tuh nggak bilang mie instan. Mereka nyebut semua mie instan itu, ya merek apapun nih, dengan satu nama, yaitu Indomie. Sama kayak di Indonesia, semua air mineral kadang disebutnya sebagai aqua kan? Kenapa bisa segitunya? Karena strategi Indomie itu di sana jenius parah teman-teman. Pertama nih, distribusinya itu rapi habis. Indomie dijual di mana-mana, supermarket besar, kios kecil, sampai pedagang kaki lima juga. Jadi semua kalangan tuh bisa akses, mulai dari anak kecil sampai orang tua. Kedua, marketing itu ngincer anak-anak muda. Mereka sponsorin sekolah, kasih mie gratis lah, bikin lomba olahraga, sampai bikin iklan TV dengan musik ceria dan juga warna-warni. Jadi banyak anak Nigeria tuh yang pertama kali belajar masak sendiri, ya pakai Indomie. Kalau nggak percaya, kalian tonton deh nih beberapa iklan. Buat orang tua gimana? Sama aja. Indomie jadi penyelamat teman-teman. Udah cepet, murah, fleksibel juga lagi tuh di mix sama telur, sayur, ataupun daging juga. Terus Indofood juga pinter banget kalau menurut gue nih. Mereka nggak cuma bikin mie ya, tapi juga bikin pabrik bumbu, pabrik kemasan, sampai pabrik tepung sendiri tuh di Nigeria. Jadi rantai produksinya full mereka kuasain. Biaya lebih murah, pasokannya stabil. Bahkan kalau politik ataupun ekonomi lagi goyah nih, ya nggak kenapa-napa. Hasilnya terus apa? Sejak tahun 2016, Indomie sudah menguasai lebih dari 70% pasar mie instan yang ada di Nigeria. Dan brandnya ini nih saking kuatnya, sampai-sampai bikin orang tuh pada lupa kalau Indomie itu aslinya adalah produk Indonesia. Iya seriusan, mereka pada ngira kalau produknya adalah produk Nigeria. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.